Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Claudia Puspita Putri dengan NIM 19002041. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa membahas tentang manajemen kehumasan atau public relation. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang media public relation. Jadi media public relation ini sangat penting bagi perusahaan, bagi organisasi. Media relation atau hubungan dengan media, kita harus perlunya membangun hubungan baik dengan media. Kenapa? Karena dengan media-media itulah perusahaan kita akan dilihat oleh khalayak, akan dilihat oleh publik nantinya. Jadi baik dan buruknya citra lembaga, citra perusahaan juga akan tergantung oleh media. Karena pada dasarnya berita buruk itu laku dijual, sangat viral nantinya kan. Jadi di dalam media public relation ini, bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan pihak media agar nantinya pihak media pun memberikan respon yang baik kepada kita. Misalkan nanti kalau perusahaan kita mendapatkan berita miring atau berita buruk, nanti oleh pihak media ditanyakan dulu kepada perusahaan kita, apakah itu benar faktanya, seperti itu. Jadi tidak langsung dirilis beritanya. Jadi dalam media public relation ini mempunyai prinsip-prinsip media. Yang satu itu menyajikan kenyataan atau fakta. Jadi kita ke publik seorang PR itu harus menyajikan kenyataan atau fakta kepada media. Jadi sehingga media juga bisa memberikan informasi yang benar gitu, yang sesuai dengan fakta yang ada. Jadi benar-benar nanti kalau kita memberikan suatu berita bohong atau untuk meningkatkan citra sementara, nanti lama-kelamaan juga akan ketahuan oleh khalayak akan mencari tahu dengan sendirinya, sehingga citra kita buruk, ya kan? Memperbaiki citra itu lebih sulit daripada membentuk citra. Harus diingat kembali ya. Yang kedua itu ada media massa itu membentuk kenyataan. Jadi media massa itu membentuk kenyataan sesuai fakta-fakta yang ada tadi. Nah, yang ketiga itu media menemukan makna berita yang didesain membuat publik menemukan makna. Jadi media itu membuat berita yang didesain segala rupa sehingga publik itu mengerti tentang itu, membuat makna, oh jadi seperti ini, oh jadi seperti itu. Jadi emang benar-benar kita harus membuat hubungan yang sangat baik kepada media. Nah, selanjutnya hal yang harus diketahui oleh public relation atau seorang praktisi PR terhadap media terkait dengan editor, redaktor, wartawan, atau jurnalis secara umum. Nah, yang pertama itu pekerjaannya selalu diburu oleh waktu. Nah, ini adalah media. Dia berpindah ke suatu tempat, ke tempat lain dengan cepat mencari informasi yang akan nantinya dipublish ke khalayak ramai. Jadi benar-benar seorang media itu pekerjaannya diburu waktu. Emang misalkan kita melaksanakan press konferensi itu benar-benar harus on time, mulai jam berapa, selesai jam berapa. Karena media tidak hanya akan menghadiri press konferensi yang kita adakan, banyak nantinya juga jadwalnya itu, tidak hanya di satu saja. Jadi mereka emang dituntut selalu mempunyai informasi baru oleh perusahaan medianya ya. Jadi emang benar-benar media itu selalu diburu waktu, selalu selalu ingin mendapatkan banyak informasi yang nantinya bisa dipublish. Jadi dia tidak bisa terpaku kepada satu titik saja. Nah, yang kedua itu jam kerja wartawan itu tidak lazim. Ya, seperti yang tadi
di atas tadi kan, karena emang benar-benar wartawan itu harus memberikan informasi-informasi terbaru. Jadi benar-benar mereka harus tahu berita terkini, harus tahu itu sedang ada apa gitu kan. Mereka harus tahu, mereka harus kadang menunggu misalkan ada sesuatu kabar yang buruk menimpa suatu perusahaan, tapi perusahaannya belum angkat bicara atau belum mengadakan press konferensi atau segala macamnya, para wartawan akan menunggu, bisa seharian menunggu di luar perusahaan itu untuk mendapatkan informasi. Jadi benar-benar jam kerja media itu atau wartawan itu tidak lazim. Nah, wartawan sering kehilangan hari libur ya, seperti yang sudah dijelaskan dua di atas tadi. Memang benar-benar wartawan itu tidak memiliki hari libur. Nah, yang keempat ada wartawan tidak menyukai protokoler. Nah, jadi wartawan tidak menyukai protokoler. Yang kelima itu wartawan dikejar deadline. Seperti yang sudah saya bilang atau jelaskan di atas tadi, wartawan itu dituntut untuk memberikan selalu informasi-informasi terbaru, informasi-informasi terpercaya, sehingga benar-benar memang harus dikejar deadline. Misalkan ada berita terbaru, langsung kebakaran atau apa di suatu perusahaan, memang seorang wartawan itu harus segera menyelesaikan beritanya untuk langsung diupload. Nah, jadi benar-benar kadang mereka bersaing siapa yang duluan memberikan informasi terkini kepada publik, kepada khalayak. Nah, yang keenam itu wartawan menyukai persahabatan, jangan ada birokrasi. Jadi benar-benar kita seorang praktisi PR harus menjalin persahabatan dengan para wartawan, sehingga kita ada untungnya juga, kita memberikan informasi, lalu seorang wartawan juga menyebarkan atau mengupload ke media, ke publiknya, ke sasaran perusahaan kita, dan wartawan juga dari kita mendapatkan informasi yang bisa dia publish. Nah, jadi gitu. Nah, wartawan ini bad news is a good news. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di atas, benar-benar wartawan menyukai ini nih, bad news is a good news. Nanti karena bad news ini nih, berita akan naik, ratingnya dia bakal naik nih, bakal banyak sekali masyarakat atau publik yang sangat menyukai berita buruk, akan dicari-cari terus. Nah, yang kedelapan itu wartawan tidak menyukai amplop ya. Jadi jangan disogok ya. Pak, Bu, ini nih tolong beritain ya, perusahaan saya, organisasi saya bilangnya bla 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 bla, terus kita sogok pakai amplop, jangan. Terus yang 9 itu wartawan menyukai eksklusivitas. Nah, itu tadi hal yang harus diketahui oleh PR ya tentang media atau wartawan. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas dalam membina hubungan baik dengan media. Nah, yang pertama itu konferensi pers atau press konferensi. Nah, press konferensi itu diadakan oleh lembaga, organisasi atau perusahaan untuk mengenalkan produk baru atau jasa mereka yang terbaru kepada pihak media, memberikan informasi-informasi yang memuat fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Jadi benar-benar ini nanti wartawan atau media itu diundang untuk datang ke tempat yang sudah disediakan oleh seorang perusahaan atau organisasi atau lembaga itu sendiri. Jadi melaksanakan konferensi pers atau press konferensi. Nah, yang kedua itu press briefing, dilakukan secara reguler juga, memberikan info terbaru tentang perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada press tour. Press tour itu mengunjungi daerah tertentu dalam rangka mendapatkan informasi. Jadi bisa kita press tour ya, tour gitu kemana untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Nah, yang keempat itu news release atau siaran pers. Nah, siaran pers ini berita yang dibuat oleh seorang staf PR kemudian diberikan kepada wartawan. Nah, jadi siaran pers ini beda dengan konferensi pers. Nah, kalau konferensi pers itu kita seorang PR langsung yang menjelaskan, yang memberikan info
info secara langsung, kita membicarakan, nanti diliput oleh media, bisa direkam, bisa divideokan, nanti kita sedang melaksanakan konferensi pers dan banyak media-media lain yang nanti media-media juga akan bertanya kepada kita. Nah, sedangkan siaran pers ini kita menulis beritanya, menulis apa saja nih informasi terbaru tentang organisasi kita, tentang perusahaan kita, tentang lembaga kita tulis. Nah, sudah jadi nanti kita bakal kirim ke pihak media yang berisikan 5W dan 1H. Nah, yang kelima ini ada special event. Ini peristiwa khusus yang dilakukan oleh PR. Ya, banyaklah seperti special event, peresmian gedung atau launching produk baru agar memberi persahabatan dengan media nantinya. Nah, ini yang keenam ini ada press lunch atau makan siang dengan media yang maksudnya untuk menyampaikan info nantinya kan. Nah, yang ketujuh ini ada press interview. Press interview itu ada pejabat PR diwawancarai oleh wartawan dengan mengundang wartawan ke kantor atau ke perusahaan. Nah, ini beda juga ya sama konferensi pers. Kalau konferensi pers kita mengundang wartawan atau pihak media itu datang ke suatu tempat yang sudah kita tentukan untuk melaksanakan konferensi pers. Kalau di pers interview ini, nah pejabat PR itu mengundang wartawan itu langsung ke kantor ya, langsung ke kantor, benar-benar mungkin tidak banyak media seperti konferensi pers. Konferensi pers itu dikunjungi oleh banyak medianya, bukan di satu media saja, banyak media yang diundang, sedangkan mungkin di press interview ini mungkin hanya 1 atau 2 media yang diundang ke kantor untuk memberikan informasi terbaru tentang organisasi atau lembaga perusahaan tersebut, yang tujuannya tetap menjaga atau membina hubungan baik dan persahabatan baik dengan media yang nantinya juga akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, seorang PR atau seorang praktisi PR, seorang public relation harus mengetahui atau melakukan, nah ada apa aja nih, harus mengetahui dan melakukan apa ini? Yang pertama itu PR wajib memberikan info yang benar. Seperti yang sudah Claudia bilang tadi, seorang public relation harus memberikan fakta yang benar, bagaimana membentuk citra yang baik. Nah, kalau benar misalkan seorang PR memberi bukan kenyataannya, atau berbohong ya istilahnya, untuk demi mendapatkan citra sesaat nantinya kan, lama-kelamaan publik atau konsumen nantinya juga akan mengetahui faktanya kok tidak sama seperti yang dibicarakan. Nantinya seorang konsumen yang tadi yang sudah mengetahui keburukan tadi yang tidak sesuai dengan faktanya, itu seperti iklan berjalan, nantinya dia akan menyebutkan ke si A, ke si B, ke si C, sampai ke si Z tahu akan keburukan tentang produk kita. Nah, jadi jangan sesekali kita seorang PR itu berbohong atau memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yang nantinya akan memperburuk citra perusahaan, karena benar-benar merubah atau memperbaiki citra itu lebih sulit daripada membentuknya. Kalau membentuk itu kita harus mempunyai strategi kan, harus mempunyai strategi seperti apa kita akan mendapatkan citra lembaga. Tapi kalau kita sudah mempunyai citra yang buruk, kita memperbaiki tidak cukup dengan strategi ya kan. Nah, yang kedua itu PR tidak boleh menekan media massa. Nah, ya kan, gak boleh ditekan dong. Kalau misalkan emang kita mempunyai fakta kalau perusahaan atau lembaga kita ada suatu keburukan atau ada sesuatu yang tidak kita sukai, ya mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi jangan tekan media ya kan, nantinya bakal ribet juga tuh nanti ujung-ujungnya kalau kita tekan kan. Nah, yang ketiga itu wartawan menghormati masyarakat. Nah, jadi wartawan itu sangat menghormati masyarakat, jadi kita harus tahu tuh wartawan sangat menghormati masyarakat. Yang keempat itu wartawan menempuh jalan yang etis untuk memperoleh informasi. Nah, kan tadi Claudia sudah bilang wartawan itu harus selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, karena mereka emang dituntut, emang ada deadline-nya gitu kan dari kantor media itu sendiri.
Tapi seorang wartawan itu mendapatkan informasi itu emang dengan cara yang etis, dengan cara yang hormat, ada etikanya mereka mendapatkan informasi, tidak dengan semena-mena gitu kan. Nah, jadi kita juga harus punya etika juga ya kepada pihak media. Nah, yang terakhir, wartawan tidak menyalahgunakan profesi. Nah, jadi wartawan juga, wah saya wartawan, jadi tidak menyalahgunakan profesi juga ya sebagai wartawan. Nah, seperti yang sudah semua Audia jelaskan tadi, berarti memang benar-benar ya kita seorang praktisi PR atau seorang public relation harus menjaga atau membina hubungan baik dengan pihak media untuk nantinya juga memberikan keuntungan kepada perusahaan kita, kepada organisasi kita, kepada lembaga kita nantinya, dan juga bisa meningkatkan citra lembaga, citra organisasi, citra perusahaan kita sendiri. Kalau benar-benar kita menempuh ya seperti jalan yang etis tadi, ada etikanya terhadap media, kita menjalin hubungan dengan media, public relation. Nah, jadi hanya itu nih yang dapat Claudia sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.